Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Erianti dengan NIM 21043119. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan materi pertemuan 6 terkait merger, akuisisi dan konsolidasi dan separasi. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama merger, yang kedua akuisisi, yang ketiga konsolidasi, dan yang keempat separasi. Pengertian dari merger. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perseorangan di mana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseorangan yang sementara perseorangan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseorangan yang tetap berdiri tersebut. Merger dapat diartikan juga sebagai suatu proses penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang menerima merger. Tujuan dari merger yang pertama pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kedua meningkatkan dana. Yang ketiga menciptakan sinergi. Yang keempat pertimbangan pajak. Yang kelima meningkatkan keterampilan perusahaan. Yang keenam melindungi diri dari pengambil alihan. Dan yang ketujuh meningkatkan likuiditas pemilik. Jenis-jenis merger yang pertama yaitu merger horizontal, yaitu penggabungan dua perusahaan yang jenisnya masih sama seperti perusahaan roti dengan perusahaan roti lainnya. Dan yang kedua merger vertikal, penggabungan dua perusahaan yang tingkatnya berbeda namun saling berhubungan seperti perusahaan ban dengan perusahaan mobil. Yang ketiga, konglomerat. Penggabungan dua perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada kaitannya satu sama lain memang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha dengan cara bertukar saham, seperti perusahaan makanan dan perusahaan mobil. Yang keempat, merger kongenerik, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana bentuk usahanya masih berhubungan, namun berbeda produk, seperti bank dan perusahaan pembiayaan. Contoh perusahaan merger. Yang pertama, Bank Mandiri Tbk. PT merupakan merger dari PT Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Dagang Negara. Bank Mandiri ini diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1998 dan telah berjalan dengan hingga saat ini. Yang kedua, PT Toyota Astra Motor merupakan salah satu contoh perusahaan yang merger yang diresmikan pada tanggal 12 April 1971 dengan merger bersama tiga perusahaan yaitu PT Multi Astra, PT Toyota Mobilindo, dan PT Toyota Engine Indonesia. Pengertian akuisisi. Menurut PSAK, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktivitas aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban dan atau mengeluarkan saham. Menurut Sapiro, dalam Christina, manfaat akuisisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis. Yang kedua, mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Yang ketiga, memasuki pasar baru, penjualan dan pemasaran. Dan yang terakhir, menyediakan managerial skill. Jenis-jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi horizontal. Merupakan suatu proses untuk mengambil alih mayoritas saham perusahaan lain yang memiliki bidang bisnis yang sama. Yang kedua, akuisisi vertikal. Merupakan suatu proses yang untuk mengambil alih mayoritas saham perusahaan lain yang memiliki rantai produksi yang sama. Yang ketiga, akuisisi konglomerat. Merupakan suatu proses untuk mengambil alih mayoritas saham perusahaan lain dengan produk yang berbeda. Contoh perusahaan akuisisi. Yang pertama, Philip Morris Ltd. Melakukan akuisisi terhadap PT HM Sampurna. Yang kedua, PT XL Axiata Tbk melakukan akuisisi terhadap PT Axis Telekom. PT Danone melakukan akuisisi terhadap PT Aqua Gold dan Mississippi. PT Bank Rakyat Indonesia melakukan akuisisi terhadap PT Bank Agroniaga. Pengertian konsolidasi yaitu suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menyatukan, memperkuat, dan memperteguh hubungan antara dua kelompok atau lebih sehingga terbentuk suatu persatuan yang lebih kuat. Ciri-ciri dari konsolidasi yang pertama yaitu terjadi peleburan atau penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan membentuk perusahaan yang baru. Yang kedua,
Setiap perusahaan lama yang dileburkan akan dibubarkan tanpa melalui proses likuidasi. Yang ketiga, perusahaan baru hasil peleburan tersebut harus memiliki status badan hukum yang baru. Yang keempat, rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS. Yang kelima, semua aktiva dan pasifa perusahaan yang digabung tersebut secara otomatis akan beralih pada perusahaan baru. Yang keenam, konsep akta konsolidasi yang telah disetujui oleh RUPS. Yang ketujuh, perusahaan baru hasil konsolidasi akan memiliki status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham. Contoh perusahaan konsolidasi yang pertama yaitu Bank Mandiri. Hasil konsolidasi dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia. Yang kedua Smartfren. Hasil konsolidasi dari PT Mobile Telkom, PT Smart Telkom. Pengertian separasi yaitu perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan untuk memisahkan segala sesuatu yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa beralih kepada karena perseorangan atau lebih atau sebagian perseorangan dalam dan perseorangan beralih karena hukum kepada suatu perseorangan atau lebih. Contoh perusahaan separasi. Maskapai penerbangan Citylink sebagai unit usaha strategis dari Garuda akan melepaskan diri dari naungan induknya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.